Assalamualaikum, jumpa lagi di Kela Mobil Channel. Ini ada pertanyaan dari teman-teman di WA saya ya. Bang, bagaimana caranya supaya beli mobil di media sosial itu aman dari penipuan? Baik, saya akan coba jawab ya, sesuai dengan yang saya alami selama ini ya. Jadi kalau kita beli mobil di media sosial, misalnya contohnya seperti marketplace atau OLX atau media sosial yang lain ya. Jadi pertama-tama dulu saya biasanya cek dulu harganya ya. Kalau harganya miring ya, harganya murah itu kita mungkin patut curiga ya. Kemudian kan itu biasanya kan buat kita penasaran tuh, harga murah ya kan, apalagi mobilnya tahun muda misalnya. Saya telepon, saya gali. Nah, kalau memang toh kita mau lebih yakin lagi, kita cek unitnya di tempat yang menawarkan mobil itu ya. Kita cek, kita datangin. Nah, kita tanya, ini mobil punya siapa ya kan, itu lebih bagus tuh. Oh, ini mobil saya misalnya. Nah, mobil saya dan atas nama saya, nah berarti itu kan aman ya kan. Tinggal kita harganya aja kita tawar menawar gitu. Artinya dari segi transaksi itu aman. Amannya apa? Karena mobilnya atas nama yang jual mobil, apalagi misalnya tangan pertama ya kan. Nah, apalagi misalnya transaksinya di rumah orang tersebut, wah itu lebih aman, sudah itu tinggal bayar aja, transfer langsung ke orangnya. Nah, biasanya yang jadi masalah di sini, kita beli mobil tersebut adalah orang ini ternyata belinya second juga gitu. Nah, itu kan istilahnya kan kita harus lebih waspada, lebih teliti lagi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi biar aman, cek mobil, pastikan mobil ada di mana. Kita coba mobilnya, kita tes mobilnya dan segala macam ya. Nah, ini misalnya pembayaran mobil yang tadi ya, yang bukan atas nama pemiliknya langsung ya. Dia misalnya beli second juga. Kalau seperti itu, biasanya saya gali lagi nih. Pak, ini dulu belinya mobilnya Bapak second ya? Iya Pak, second. Saya tangan kedua, dia bilang kan, pasti begitu ceritanya kan. Oh, sudah berapa lama Pak belinya? Nah, ini kan kita mengorek-ngorek aja kan, betul nggak apa yang diumumkannya dia gitu. Oh, saya belinya misalnya udah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Belinya di mana Pak? Di showroom mana kah Pak? Nah, kalau misalnya dia di showroom katanya, kan kita kan banyak teman kan, orang jual beli kan pasti tahu kita. Misalnya dia bilang, oh di showroom si A, si B, si C kan. Nah, itu sih biasanya sih biar meyakinkan aja kalau ini memang mobilnya dia gitu. Nah, yang lebih bagus lagi, kalau misalnya ada dia bukti kwitansi pembayaran dia sama si showroom yang sudah dia beli dulu misalnya. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, itu lebih meyakinkan kita gitu. Nah, kemudian biar lebih aman lagi gimana caranya? Ini yang orang yang namanya nggak sama ya, artinya dia beli second juga. Itu kalau bisa kita transaksinya jangan di luar ya, maksudnya jangan di luar rumah. Kita ajak aja dia ke rumahnya dia. Nah, itu kalau gunanya supaya apa? Kalau misalnya terjadi penipuan kan kita tahu tempatnya gitu, tahu rumahnya. Nah, dan kita kan juga bisa lihat di rumahnya itu, betul nggak ini rumahnya dia ya kan? Apa ini orang hanya kontrak aja ya kan? Nah, kita bisa lihat seperti itu. Yang selama ini saya lakukan di jual beli mobil. Jadi alhamdulillah saya nggak pernah istilahnya terkena tipu ya. Jadi ya memang harus ada SOP-nya sih sebetulnya. Nah, ini ada lagi, misalnya kita beli mobil, kita ditawari oleh seseorang misalnya. Nah, tapi yang nawarin ini orangnya nggak ada di tempat. Nah, ini harus hati-hati lagi nih. Nah, ini yang sering banyak penipuan tuh yang ini.
Misalnya dia nawarin kita mobil, ya kan? Oke Pak, kita cek dulu Pak mobilnya di mana. Di sini dikasih kita misalnya ada Sherlock Google Map-nya kan. Kita datangin misalnya kan. Nah, ini harus lebih hati-hati lagi nih. Jadi caranya gimana? Caranya kita pastikan dulu sama yang tadi yang megang mobil ya. Ini ceritanya yang pegang mobil. Kalau yang istilahnya yang nawar kita kan jauh orangnya kan. Biasanya jauh dia kalau yang penipu itu. Alasannya kan, aduh Pak, itu mobil saya lagi ini Pak, saya titip sama adik saya atau sama saudara saya atau keluarga saya dititip. Itu saya suruh dia jualkan, saya lagi kerja di lokasi misalnya. Dia kan seperti itu biasanya kalau penipuan itu. Kalau saya biasanya saya langsung tembak aja yang megang mobil. Ini mobil siapa sih sebetulnya? Nah, seperti itu. Terus harganya berapa sih sebetulnya? Nah, kita misalnya udah deal nih sama yang orang nawarkan yang jauh tadi misalnya kita harganya misalnya 90 misalnya. Nah, ini betul ke harganya segini gitu. Harga sebetulnya berapa sih, Pak? Yang megang mobil tadi loh ya, kita tanya ya. Oh, misalnya saya 120, Pak. Oh, ini saya dealnya 90 loh, Pak. Nah, di situ kan nanti jadi terbuka kan jadinya ini yang punya mobil atau hanya dititip gitu kan. Nah, itu ketahuan itu. Saya sering begitu. Jadi biar kita lebih yakin aja. Jadi biar kita nggak kena tipu, nggak kena apa. Kebanyakannya begitu, kena tipu lah pokoknya intinya. Jadi seperti itu, triknya seperti itu. Jadi pertama kita pastikan dulu sama yang dititipin mobil tadi. Ini mobil siapa, harganya berapa. Kalau itu sudah dua itu aja ditanyakan sama yang orang yang megang mobil, insya Allah kita akan terhindar dari penipuan. Nah, terus ada juga kita jangan mau disetting sama orang yang misalnya orang penipu tadi yang ngaku-ngaku punya mobil, jangan mau disetting. Biasanya itu yang mencurigakan itu begini, misalnya kita nego-nego harga ya, terus yang orang yang menawarkan mobil tadi ngomong, Pak, nanti kalau masalah harga Pak ya, nanti itu sama saya saja. Nah, itu sudah ada indikasi itu. Masalah harga dengan saya ya katanya. Terus nanti Pak, tolong jangan dekat-dekat sama yang megang mobil dengan adik saya itu. Karena saya punya ini misalnya kan. Atau dia punya hutang atau gimana lah ceritanya. Nah, itu patut dicurigai seperti itu. Soalnya pengalaman saya berkali-kali begitu. Diatur lah istilahnya. Nah, kemudian kalau misalnya juga kita deal, misalnya harga deal, usahakan jangan bayar sama yang orang jauh itu, orang misalnya yang saudara yang tadi. Kita bayar aja sama yang punya mobil tadi, yang megang mobil. Itu lebih aman. Karena kalau ada apa-apa kan kita ciduk orangnya kan, ada orangnya di situ. Nah, kalau misalnya ada transaksi juga, ada transaksi pembayaran, usahakan kita ada videonya kah atau selfie kah. Di video aja. Nah, itu misalnya buat bukti kita gitu loh. Kalau misalnya yang megang mobil ini suruh transfer ke penipu misalnya, bukan penipu ya, ke orang yang jauh tadi, seperti itu. Nah, jadi ya selama ini yang saya lakukan seperti itu ya. Alhamdulillah saya tidak pernah kena tipu gitu. Saya udah berapa tahun jual beli mobil, sudah alhamdulillah tidak pernah kena tipu. Tapi hampir tuh sering saya, hampir. Jadi kadang saya curiga ya, polanya dia kan. Kalau polanya dia itu kan ada yang saya pernah buat video itu kan, polanya itu tiga lingkaran. Nah, itu seperti itu, hati-hati kalau 3 lingkaran seperti itu. Kalau langsung dua orang aja langsung tuh aman. Tapi kalau ada orang ketiga dan orang ketiga ini jauh, nah itu harus waspada, harus hati-hati. Jadi seperti itu. Terus apa lagi ya yang biasa saya lakukan ya? Itu aja sih. Yang penting itu tadi, tanya harga sama yang pegang mobil. Pastikan lagi, langsung aja atau dopoin aja sama yang pegang mobil. Ini mobil siapa? Jujur aja, ini mobil siapa? Terus harganya berapa? Nah, seperti itu. Insya Allah aman. Insya Allah kita terhindar dari segala bentuk penipuan lah istilahnya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya tips dan trik dari saya.
yang selama ini saya lakukan loh ya. Ini ala saya lah istilahnya lah. Kalau misalnya nanti ada yang lain, bolehlah nanti dimasukkan di komen ya di bawah ya. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih atas sudah nonton video ini. Dan jangan lupa mohon like dan subscribe ya. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.